Assalamualaikum cuy, kembali lagi di channel Estetika Official. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman mistis yang ada di salah satu pantai di Kabupaten Bombana. Jadi beberapa hari yang lalu kita pergi camping di Pantai Karang Empat, dan di sana kita mengalami beberapa kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terutama teman saya ini. Maka dari itu saya mengundang sahabat saya untuk menceritakan pengalamannya waktu camping di salah satu pantai yang ada di Bombana. Bagaimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Jadi mungkin kita bisa menceritakan pengalamannya waktu camping beberapa hari yang lalu di Pantai Karang Empat, mengenai pengalaman mistis atau apa yang kita temui pada saat itu. Ya, untuk cerita pengalaman pas berangkat, artinya kita berangkat sebenarnya kan mau happy-happy. Ya. Pada saat itu kan sudah sampai, sebenarnya sudah sampai, tapi kita kekurangan konsumsi, kekurangan konsumsi. Jadi saya berinisiatif untuk berangkat, naik kembali ke kota untuk membeli beberapa yang dibutuhkan. Pada saat perjalanan pulang ke kota tidak ada masalah, pokoknya sampai di kota itu mulus saja perjalanan. Pada saat sampai di penjualnya sampaikan ke saya, mau camping di mana? Nah, camping di mana? Terus saya jawab, campingnya di Pantai Karang Empat. Terus disampaikan penjual, kalau memang mau camping di Karang Empat, ada 2 waktu yang harus diwaspadai. Jadi memang pada saat membeli logistik itu kita sudah diperingati oleh penjual itu. Iya, diperingati. Disampaikan ada 2 waktu, yaitu jam 2 subuh dan jam setengah 5 lah, jam 4 lewat dini hari paginya. Karena pada saat itu katanya artinya ini kan entah mitos atau enggak. Kalau saya sih enggak percaya sebenarnya, awalnya enggak percaya. Enggak percaya hal begituan. Tapi saya iakan saja, bilang, "Iya, Bu, siap. Insyaallah kita akan hati-hati." Terus pada saat berangkat kembali ke lokasi, saya kan yang bawa motor. Saya yang bawa motor. Ya, jadi pada saat itu hanya 2 orang yang ke ini. 2 orang dengan ada teman satu, Igo namanya Igo. Tapi saat itu Igo dia kan ke rumahnya dulu, omnya, tantenya, untuk ambil peralatan yang lain. Jadi saya yang pergi beli logistik. Pada saat perjalanan pulang, saya sudah jemput Igo. Kita berangkatlah turun kembali ke pantai. Perjalanan. Dan itu sudah jam berapa kemarin itu naik di yang beli logistik? Kalau nggak salah itu jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Tapi kan namanya juga kita pemuda atau tidak, artinya kita abaikan hal-hal demikian. Iya, betul. Saya balap turun, balap. Ngeng. Saya balap ini. Pas lewat dari penurunan setelah tikungan, akhirnya saya melihat sesosok yang saya merinding ini. Sesosok yang hitam ini tinggi di pinggir jalan. Berpakaian putih tidak? Enggak, hitam pokoknya. Hitam ini. Saya mulai merinding. Pas mendekat, ternyata teman tak yang hitam sekali. Astagfirullah. Tidak, bercanda. Jadi si Igo ini yang muncul pada saat itu. Igo.
Atas nama Igo. Igo yang muncul itu Ternyata kau mengerjai semua teman-teman waktu camping kemarin. Tidak, serius. Ini seriusnya. Nah, seriusnya. Pada saat itu kan saya pulang sama Igo. Jadi pas di jalan, pas penurunan itu, entah saya berhalusinasi atau cuman pikiran saya, tapi saya jelas sekali lihat berdiri pas tikungan itu, berdiri sosok hitam. Terus saya lewati. Pas dilewati itu saya balap, tapi lama perjalanan. Kenapa saya rasa toh? Yang saya rasakan saya kembali di posisi semula di penurunan itu. Pas lewat kembali, saya lihat kembali itu. Jadi sosok itu. Iya, sosok itu. Ya bukan Igo. Bukan Igo. Serius, ini serius. Kemudian pada saat itu saya langsung berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan selamatkan saya. Pada saat itu kan ini Igo sudah ada saya bonceng pada saat itu. Terus Igo ini Igo dia dibonceng seperti batu. Nggak tahu Igo itu takut atau dia tidak pedulikan, tapi Igo nggak pernah ngomong. Memang Igo juga melihat itu. Iya, katanya sih dia melihat itu. Terus pada saat saya jalan terus kok perjalanannya lama tuh ternyata kita diputar balikan kembali. Jadi seakan-akan jalan ini 2 kali dilewati. Seakan-akan jalan ini 2 kali. Terus pada saat mau sampai dekat dari tempat camp, saya balap lagi terus. Ini motor langsung berhenti, kemudian seperti ada yang tarik. Seperti ada yang tarik ke samping. Jadi pada saat itu saya hampir jatuh dengan Igo. Kemudian tapi saya sempat istighfar, kemudian tahan motor terus tancap gas lagi. Sesampainya pada saat di gerbang mau masuk di camp, tempat di camp itu jalannya motor, Igo sudah lompat. Artinya Igo lompat itu dia mungkin dia tahu juga seperti apa yang saya rasakan. Langsung lari masuk ke camp, langsung berteriak sampaikan sama anak. Ternyata pas sampaikan di Igo apa yang saya lihat, Igo juga lihat itu malam. Nah, di situ saya langsung teringat dengan yang disampaikan yang orang penjual. Saya lihat jamnya kita berangkat itu 11:30. Sampainya kita itu jam 1 lah. Padahal perjalanannya kalau misalkan mau dihitung jaraknya, palingan perjalanan cuman paling lama 20 menit itu paling lama. Tidak sampai 1 jam. Iya, tapi itu perjalanannya kita lama sekali. Makanya saya berpikir berarti kita lewat jalan 2 kali. Kita diputar balikan kembali. Tapi saya masih pertanyakan itu, apakah itu cuman saya berhalusinasi toh dari mitosnya teman-teman. Nah, terus kemudian malam juga lanjut. Kan kita punya 4 tenda toh. Ada 5. Ada 5 tenda. 5 tenda. Kemudian saya kan tidak tidur di dalam tenda. Nah, saya di atas pohon gantung hammock. Pada saat itu posisinya saya ingat sekali karena saya lihat jam, posisinya itu jam 2 lewat berapakah? Ya, jam 2-an lewat 3 menit ke berapa itu. Saya kan posisi hujan, jadi saya tutup diriku pakai hammock, kemudian tidur. Nah, pada saat tidur artinya saya dengar orang yang menangis. Oh ya, saya juga dengar itu. Yang menangis itu. Tapi saya enggak mau bilang karena kan teman-teman juga posisinya capek. Iya, betul. Saya tahan terus sambil artinya saya tetap mengingat Tuhan. Tapi paling parahnya itu pada saat itu terus menangis, terus ada yang goyang saya di hammock. Nah, makanya itu hari langsung saya berteriak. Nah, seteriak kita toh. Seteriak bilang ke Aris. Toh, itu juga. Sebelum teriak itu, memang ada suara-suara kresek yang di samping tenda saya kan waktu itu tidur sendirian. Nah, pada saat tidur itu
Dan saya memang waktu itu sambil dengar musik. Tidak lama kemudian ada suara kresek di samping tenda. Dan pada saat itu saya pegang pisau. Pegang pisau. Langsung saya ini apa namanya? Waktu bunyi kresek itu, langsung saya tegur. Siapa di situ? Saya pakai bahasa Bugis kan. Iga kero, codok gitu. Pada saat itu teriaki itu. Pada saat teriaki, saya menjawab, Aris, ya. Pasti langsung juga misi selompat toh karena posisinya saya juga ada yang goyangkan ini pohon. Langsung lompat pergi di kamu. Makanya itu malam saya langsung bertanya, oh berarti ini betul sekali yang sampaikan yang penjual tadi. Saya masih merinding kalau masih dicerita. Terus kemudian pada saat mau paginya juga, pada saat mau pagiin jam 5-an kan kira dikasih bangun sama teman-teman. Nah makanya Igo sama Sapri sama Ari cerita juga, dia juga dengar kalau ada menangis di jam 2 itu. Saya dengar merinding. Waktu itu kan tidur di hamuk. Kemudian kan kebetulan ada juga perempuan kita bawa. Tapi waktu itu kan posisinya saya kasih pindah tenda. Kan awalnya kan 3 tenda berjejeran. Pada saat hujan, saya kasih pindah tenda berhadapan dengan tenda perempuan. Pas berhadapan, selang beberapa menit, ada suara orang menangis di tenda teman yang satu, di tendanya Sapri. Ada suara di situ. Pemikiranku pada saat itu, saya kira anak-anak ini yang perempuan yang menangis. Maksudnya pikiranku, anak-anak gini yang bercanda toh. Maksudnya apakah dia ketindisan atau memang ada dia? Karena kan memang juga ada laki-laki, ada teman-teman laki-laki pada saat itu mereka bercanda. Pada saat diam, saya mendengar lagi suara itu. Saya heran kenapa posisinya saya berhadapan tenda dengan teman perempuan itu, dengan teman perempuan. Kemudian suara perempuan itu yang menangis ada di sampingnya. Pikirnya dia teman kita yang bercanda. Ternyata tidak. Selang beberapa menit kemudian suara itu hilang. Makanya saya selalu pegang sangkur kemarin. Saya selalu pegang sangkur, kemudian dengar musik supaya pemikiranku ini tidak terfokus pada suara itu. Dan memang kan saya artinya sudah 2 kali camping di Karang 4, dan waktu itu memang ada beberapa warga yang bilang kalau tempat itu memang kota, dan memang warga di situ sudah ini artinya sudah tahu bahwa tempat itu memang tidak layak untuk, maksudnya bukan berarti kita harus percaya omongannya itu. Iya, betul. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan kita mau berangkat lagi, kita harus lebih antisipasi lagi. Betul. Iya, karena itu malam betul-betul saya ingat sekali, saya dengar, saya lihat. Tapi sampai saat ini kalau misalkan kita ceritakan atau saya ingat kembali, saya tetap merinding, takut. Tapi saya juga berpikiran, oh ini saya berhalusinasi. Tapi itu kayak nyata. Tapi untuk memastikan sekali. Ini kita harus mencari Igo dulu ini. Iya, untuk memastikan Igo karena Igo pertama ini yang sesosok hitam gelap, ternyata Igo besar lagi. Ternyata Igo ini. Jadi kita harus mencari. Kemudian yang paling parah toh. Yang paling parah itu kan posisinya malamnya itu kan cerah sekali. Cerah, bintang, bulan mendukung, pokoknya pemandangan itu paling bagus lah untuk dipakai begadang. Tapi kenapa langsung tiba-tiba hitam satu kali toh? Hitam satu kali, langsung turun hujan. Di saat itu semuanya basah.
Pokoknya basah semua, mulai dari ujung kaki sampai tengah sampai atas semuanya basah. Pokoknya basah semua. Betul, Dan memang betul. waktu itu saya bawa peralatan seadanya. Iya, betul basah. Flash cuma 1 Iya. dan tenda itu ada 5. Iya. Kemudian tendanya tidak waterproof. Betul. Jadi pantat ini juga basah itu malam. Kolor pun demikian. Astagfirullah. Nah, ini perempuannya ini sudah pasti becek ini. Becek. Terutama Igo ini bonyo urina. Igo ini dia betul-betul sudah betul. Astagfirullah. Ini kita ini mau cerita mistis, mau serem-serem tapi malah lucu. Gara-gara Igo yang astagfirullah Igo. Oke teman-teman, jadi itu adalah itu tadi cerita mistis lucu. Cerita mistis lucu, tapi ini kenyataan. Ya, betul. Ini bukan karangan ataupun sengaja untuk diceritakan. Dan untuk memastikan itu, teman-teman yang ingin pergi camping atau menanyakan tempat itu silakan ke desa tersebut, desa Ranokomea untuk menanyakan hal-hal mistis itu. Iya. Dan pesan untuk teman-teman yang mau pergi camping di itu harus memang mempersiapkan sesuatu hal agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, terutama perkuat iman. Apalagi Igo ini Igo Ipang ini hati-hati ya. Terutama Ipul hati-hati Pul. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye.